Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam berkebun organik. Kita sudah berangkat dari titik niat di awal ketika ini ada rerumputan. Dan kemudian kita mencoba mengolah pemikiran. Dan pemikiran itu adalah aset yang bersifat kualitatif dan sebenarnya sangat potensial. Hanya kita tinggal bagaimana menggalinya, merangsang supaya inisiatif itu muncul. Jadi pada episode sebelumnya sedulur, kita bicara tentang smart, cerdas. Bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ini adalah episode selanjutan dari arti smart, cerdas. Nah, ini adalah huruf ketiga. C-nya sudah kapital dibagi dua, finansial dan non finansial. Lalu itu E-nya itu empower, memberdayakan, daya, power, kekuatan untuk bergerak, pengetahuan, pengalaman, dan juga bagaimana tadi pemikiran itu menjadi satu kekuatan, dobrak kekuatan untuk keluar dari zona nyaman memasuki zona risiko. Nah, sekarang kita bicara tentang huruf ketiga, yaitu R, resources, sumber daya. Dan sumber daya dibagi dua, sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Sumber daya internal dibagi dua lagi, sumber daya yang ada di dalam pribadi seseorang sebagai pelaku, dan sumber daya yang dia miliki di dalam dirinya maupun di dalam lingkungan internalnya. Nah, ketika kita bicara mengenai sumber daya internal yang ada di dalam diri, maka tadi di awal saya sudah bilang pemikiran itu, pola pikir itu akan menentukan titik kita akan berada di mana. Ya, meskipun ruang kita ada di sini, tetapi ketika kita berpikir proyektif, maka kita berada di depan. Artinya apa? Ruang tidak menentukan status. Ya, yang menentukan di mana kerja-kerja berikutnya adalah pola pikir kita ketika kita upgrade dari waktu ke waktu dengan mendayagunakan sumber-sumber daya yang di internal, yang bisa bersifat kuantitatif material, yang bisa bersifat non material. Sumber daya internal di sini yaitu tadi ada lahan, ada tanah, ada kemudian potensi-potensi ketika pemikiran masuk menjadi tindakan, tanah ditambah dengan air, ditambah dengan tindakan, dicarikan sumber internal bibit, dikerjakan, maka seperti ini kondisinya. Lalu kemudian kita mencoba melihat kekuatan daya dari sumber luar, sumber daya luar. Ya, apa yang bisa kita olah, manfaatkan, daya gunakan sumber daya dari luar. Relasi sosial di pasar. Pasti karena kita sudah memproyeksikan ketika kita tanam cabai, kita tanam paria, kita sudah melink. Kita sudah bangun sebuah komunikasi awal. Kalau nanti saya panen dalam jumlah berapapun, mau nggak beli? Warung-warung sudah bersedia. Rumah makan kecil sederhana di kelas kampung sudah mau. Nah, tinggal barangnya mana. Artinya apa? Barang yang mau dijual hasil panen itu adalah karena pelaku sendiri mendayagunakan pola pikirnya, tindakannya, dan rencana-rencana target yang mau diraih. Kalau itu dibuat skemanya, maka secara manajerial dan secara teknis itu berarti akan maju. Tidak bisa dipungkiri, karena aksi itu bisa diukur. Pemikiran tidak bisa diukur. Tapi ketika pemikiran diterjemahkan menjadi aksi, menjadi program kerja, menjadi tindakan-tindakan yang punya skema,
maka pada akhirnya terjadilah yang namanya indikator pencapaian. Jadi sukses itu sebenarnya dampak, ya. Sukses itu sangat personal. Ketika satu proses naik itu berarti sukses. Bahwa ada ukuran nanti material hasil itu dampak, impact, akibat dari sebuah sebab. Sebabnya apa? Berpikir inovatif, berpikir kreatif di luar zona nyaman, lalu kita mendaya gunakan apa yang potensial dari sumber-sumber daya yang ada. Saya sebutkan saya berkebun organik. Dan berarti artinya apa? Saya mengurangi penggunaan pupuk-pupuk pabrikan, pupuk kimia. Maka saya berkreasi mendaya gunakan sumber-sumber daya di sini. Rerumputan saya jadikan humus, kompos, kemudian juga itu dari dapur, bawang, kulit bawang, sumber daya eksternal dari tetangga kulit bawang, saya olah, saya jadikan POC, kemudian itu menjadi pupuk organik cair. Dari kolam saya gali namanya keong mas, saya olah, saya jadikan sesuatu yang bermanfaat, lalu saya jadikan POC asam amino, dan akhirnya tanaman ini seperti ini subur-subur. Ya, sumber daya eksternal saya gali lagi. Apa yang saya bisa dapatkan pengetahuan pengalaman dari orang lain. Saya jadikan pengetahuan pengalaman orang lain itu sebagai sumber daya non kuantitatif, tetapi sebagai daya dorong untuk menaikkan pola pikir saya. Karena kita nggak perlu satu buku, hidup itu perlu banyak buku. Dunia pertanian, peternakan udah 2 sub pembelajaran. Belum lagi ketika kita belajar tentang tanah, struktur tanah, jenis tanah, itu akan membuat pola pikir kita tidak ada batas. Dan untuk artinya apa? Sumber daya internal pribadi sendiri itu sangat menentukan di mana posisi kita. Meskipun ruang-ruang kita ada di dunia sini, tapi pola pikir kita bisa melihat apakah daun ini ketika dipotong lalu kemudian dianggap sebagai limbah atau apa. Nah, saya gunakan, saya kumpulkan, saya jadikan pupuk. Daun kering saya kumpulkan, masukkan karung, campur tanah pada fase dasar, saya jadikan itu sebagai calon, ya, pupuk organik padat, kompos. Nanti diolah lagi, dicampur lagi dengan sumber daya eksternal, kotoran kambing dari tetangga. Kambing kita tidak kumpulkan kotorannya, ya. Kambing tetangga ada di sini, itu artinya sumber daya eksternal, diolah nanti. Dicari nilai tambah mana yang bisa kita hasilkan. Oleh karena itu, pola pikir itu akan menghasilkan nilai tambah dari sebuah tindakan. Dan tindakan akan bisa naik, bertangga, bersukses, dan lain-lain ketika ada skema, ada tindak lanjut. Dan ini semua adalah ruang laboratorium saya untuk mencari sebuah skema bagaimana besok ketika investasi sumber daya, yaitu tadi empower, ya, kemudian non finansial masuk atau finansial masuk, dan pada akhirnya daya outcomes-nya terukur. Kira-kira demikian sedulur. Sumber daya di dalam diri kita lebih kuat dan lebih powerful dibandingkan dengan sumber daya material yang kita punya, seperti uang. Uang hanya bisa bergerak, hanya akan berubah bentuk, bertransformasi ketika ada pemikiran bagaimana menaikkan nilai uang menjadi nilai-nilai berikutnya yang bermanfaat. Kira-kira demikian sedulur. Salam sehat, salam sejahtera. Ikuti episode berikutnya karena ini adalah bagian dari skema entrepreneurship, ya, kewirausahaan tapi dalam dunia pertanian. Dan mungkin ini sedikit agak teori atau agak mungkin ya kayak pengetahuan selintas, tapi ketika kita ini jadikan menjadi sebuah power, sebuah kekuatan, maka akan mengempower diri kita. Dan kemudian kapital yang sifatnya finansial, non finansial itu akan ada pada sebuah perilaku manajerial yang efektif, efisien. Dan itulah perilaku dari sebuah entrepreneurship, kewirausahaan, yang bagaimana melihat sebuah potensi akan menjadi peluang, dan peluang akan menjadi kemudian aksi, dan aksi akan menghasilkan indikator-indikator pencapaian yang terukur tetapi berkelanjutan.
ikuti episode berikutnya. Kita udah masuk kata cer pada fase huruf K. R ya, nanti tinggal D. Develop. How to develop every resources and to get the yield, the result from our measure action. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera.